Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore Ibu Ayun Rawengsti selaku dosen mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Terima kasih telah memperkenankan kelompok kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Kelompok kami dari kelompok 4 akan mengangkat tema mekanisme penegakan hak asasi manusia di Indonesia sebagai tugas kuliah pra ujian tengah semester. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama, Saya Saidia Febrina dengan NIM 02000422. Saya Yudianata Pamungkas dengan NIM 010002470. Saya Yolanda Felicia dengan NIM 010002505. Saya dengan nama Stella Amanda Marcella Warung dengan NIM 010002467. saya sendiri Cantika Aulia dengan NIM 010002506. Saya Farashifa dengan NIM 02402. Saya Hamdi Mubarok dengan NIM 010002405. Saya Fadela Iman Udayanto dengan NIM 010002512. Saya Rizky Firdaus Nurena Basri dengan NIM 010002500. Saya Hanifa Maratus Solehah dengan NIM 0200487. Saya Muhammad Dafa dengan NIM 010002454. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan melanjutkan presentasi dengan presentasi penegakan hukum hak asasi manusia melalui Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Kepada pemateri dipersilakan. Dasar hukum KPAI, pembentukan KPAI dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI merupakan lembaga independen yang terbentuk atas dasar keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Di dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan mengenai tugas KPAI, di antara lain yaitu, yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Dan yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Serta tugas KPAI selanjutnya adalah menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Yang selanjutnya ada melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Yang selanjutnya ada melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dan yang terakhir memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian mekanisme Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau disingkat KPAI, dibentuk untuk merespon berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran, dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak di Indonesia. Banyaknya kasus yang melanggar hak anak telah memantik perhatian komunitas internasional untuk menekan pemerintah Indonesia agar membuat lembaga Komisi Perlindungan Anak. Tekanan internasional ini didasari oleh adanya konvensi tentang hak anak sebagai salah satu instrumen hak asasi manusia internasional yang paling cepat dan paling banyak diratifikasi oleh berbagai negara di dunia. Setelah itu disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan masa keanggotaannya adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Salah satu keunikan KPAI adalah lembaga ini diperkenalkan oleh peraturan perundang-undangan untuk membentuk kelompok kerja di masyarakat dan juga membentuk perwakilan di daerah yang keduanya ditetapkan oleh Ketua KPAI. Mekanisme kerja KPAI didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektivitas, dan efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah contoh kasus pada penegakan hak asasi manusia melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada bulan Februari tahun 2018 di Kota Jakarta, ditemukan sebuah kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh seorang wanita berumur 60 tahun. Wanita berinisial CW ini diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap kelima anak adopsinya yang berumur 14-8 tahun. Selain diduga melakukan kekerasan fisik, CW juga diduga menelantarkan kelima anak adopsinya tersebut karena tak ada satupun anak adopsinya yang bersekolah. Mereka telah tinggal bersama selama 10 tahun di beberapa hotel mewah di Jakarta. Dalam kasus ini, KPAI menilai bahwa CW melakukan pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak. Hal ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, penegakan hak asasi manusia melalui Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau sering disingkat sebagai Komnas Perempuan adalah sebuah institusi hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespons isu hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan kan melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 pada tanggal 9 tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2000. Tujuan dibentuknya Komnas Perempuan. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yaitu yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Tugas Komnas Perempuan. 5 tugas yang harus dijalankan oleh Komnas Perempuan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yaitu yang pertama, penyebarluasan pemahaman. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, kajian dan penelitian. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. Yang ketiga, pemantauan. Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. Yang keempat, rekomendasi. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang contoh kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Contoh kasus yang pertama yaitu kerusuhan Mei tahun 98. Sejak awal dibentuknya, Komnas Perempuan itu sudah menjadi pionir dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi perempuan. Komnas Perempuan menangani kasus kekerasan dan pemerkosaan pada kerusuhan Mei tahun 98 terhadap perempuan yang sebagian besar adalah etnis Tionghoa. Setelah membentuk Komnas Perempuan, tindak lanjut Presiden adalah pembentukan tim gabungan pencarian fakta.
untuk melakukan penyidikan terhadap kerusuhan Mei 98. Tim gabungan pencarian fakta melaporkan terjadinya 92 tindakan kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan Mei tersebut di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya, yang meliputi 53 tindak perkosaan dengan penganiayaan, 10 penyerangan seksual atau penganiayaan, dan 15 pelecehan seksual. Contoh kasus kedua yaitu kekerasan seksual di pesantren Sidikiyah, Jombang. Kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang santriwati dengan inisial MNK berusia 22 tahun di Pondok Pesantren Sidikiyah, Desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, yang dilakukan oleh seorang berinisial MSAT selaku anak pemilik dan pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah dan pengelola usaha pesantren dengan latar belakang puasa, relasi puasa. Dan berikutnya contoh kasus ketiga yaitu pemenuhan hak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual. Pada tahun 2020, Komnas Perempuan membentuk tim kajian disabilitas yang bersifat lintas bidang dengan Ketua Raini Huta Barat dan Bahrul Fuad, 2 komisioner penyandang disabilitas. Tim memutuskan untuk mengkaji tentang pemenuhan hak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual, capaian dan tantangan. Dalam menghimpun data ragam kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas, pengalaman dalam penanganan kasus serta hambatan-hambatannya, rekomendasi dan tujuan dan tinjauan terhadap capaian serta tantangan dalam pemenuhan hak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual, Komnas Perempuan menggunakan metode pemanfaatan modalitas yang telah ada, juga melakukan serangkaian diskusi kelompok terkumpul dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan kementerian serta lembaga terkait. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang Komisi Ombudsman. Komisi Ombudsman itu adalah lembaga yang berasal dari sistem pemerintahan negara Swedia, terus diadopsi oleh Indonesia saat reformasi yang ditandai demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan dari Komisi Ombudsman ini adalah untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peran serta masyarakat sekaligus meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat, memperoleh pelayanan publik yang berkeadilan dan kesejahteraan yang lebih baik. Sejarah Ombudsman itu menurut Pusoko terdapat 3 fase pendirian Ombudsman. Fase pertama itu ditandai dengan pengungkapan pandangan dan pemikiran dari beberapa sarjana tentang pentingnya pembentukan Ombudsman. Fase kedua beranjak dari ide pentingnya keberadaan lembaga Ombudsman melalui upaya-upaya nyata dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini terbagi menjadi 2 pemerintahan, yaitu pada zamannya B.J. Habibie, setelah itu pada zamannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Setelah itu fase terakhir atau yang ketiga adalah pembentukan Ombudsman. Setelah berakhir pemerintahan Habibie yang begitu singkat, pada pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid meneruskan pemikiran dan upaya pembentukan Ombudsman dan memanggil Menteri Kehakiman dan HAM dan Jaksa Agung. Tujuan Ombudsman itu adalah untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. Habis itu mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah itu meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik. Lalu membantu menciptakan, meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Setelah itu meningkatkan budaya hukum nasional, masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. Gitu. Baik, tugas Ombudsman
Yang pertama, menerima laporan atas dugaan maladministrasi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi atas praaksara sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya, serta lembaga kemasyarakatan dan perorangan. Melakukan jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan yang terakhir, melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang Ombudsman meminta keterangan secara lisan atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman, dan tugas lain sesuai perundang-undangan. Ombudsman juga berwenang menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan penyelenggara negara lainnya, guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan atau prosedur pelayanan publik, dan menyampaikan saran kepada DPR atau Presiden, DPRD atau Kepala Daerah, agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi. Struktur kelembagaan Ombudsman itu terdiri dari 3 ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman. Baik rekan-rekan, setelah adanya komisi-komisi yang melindungi hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara, ada juga beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Umumnya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia ini terbentuk karena adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Adapun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat Indonesia atau yang biasa disebut dengan LBH Amin. LBH Amin sendiri didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2016 oleh Juventi M. Salahaan SHMH dan Budi Raharjo SHMH. Dengan dasar berdirinya LBH Amin ini adalah Akta Pendirian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 051546 AH 0107 tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau biasa disingkat dengan LPSK dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK sendiri ini bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana agar saksi dan atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Lembaga swadaya masyarakat selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, setelah itu berikutnya ada Komisi Nasional Perlindungan Anak atau biasa disingkat sebagai Komnas PA adalah organisasi Indonesia serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau badan usaha. Dengan dasar hukumnya yaitu Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 81 /1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Komnas PA sendiri didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Berikutnya ada Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau biasa disingkat sebagai LSAM adalah merupakan sebuah organisasi hak asasi manusia yang berdiri di Jakarta sejak tanggal 14 Agustus 1993. Tujuannya sendiri adalah turut berpartisipasi dalam usaha menumbuh kembangkan, memajukan, dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya. LSAM memfokuskan diri pada isu HAM dan bisnis, HAM dan teknologi, kebebasan dasar, keadilan ekonomi sosial, dan keadilan transisi
dan keadilan transisional. Berikutnya ada Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia atau LPHAM, merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat atau bisa disingkat LSM yang bergerak di bidang advokasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. LPHAM sendiri berdiri pada tanggal 29 April 1966. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada 26 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution SH yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. YLBHI hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Dasar pijakannya YLBHI adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Peradin _001/Cap_10 tahun 1970. Selanjutnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. PBHI didirikan pada November 1996 di Jakarta melalui kongres yang diikuti oleh 54 orang anggota pendiri dari berbagai kalangan sebagai wadah berhimpun bagi setiap orang yang peduli terhadap hak-hak manusia untuk semua. Didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia tanpa membedakan suku atau etnis, bahasa, agama, warna kulit, gender, dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, karir dan profesi, maupun orientasi politik dan ideologi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya.